Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Alamiah Dasar Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman akan mewawancarai guru-guru dan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Nah, perkenalkan nama saya Shikisha Kelvin Triajeng. Aku Andromeda Bramanda. Saya Muhammad Aditya Pratama. Saya Ahmad Inayat Pardaman Butar-Butar. Dan saya Gera Fabiola Tambunan. Nah, nantikan video kami ya. Bye-bye. Halo guys, sekarang kita lagi ada di tempat penanaman hidroponik. Nah, di sini hidroponik itu penanaman medianya melalui air, bukan melalui tanah. Jadi bibit yang sudah disemai, yang sudah ditumbuhkan selama 10 hari akan ditaruh di dalam media tanam seperti ini. Di dalamnya ini ada aliran air yang sudah terkandung pupuk. Kita masukkan ke sini. Pastikan akarnya harus sampai bawah. Oke, itu tinggal kita taruh. Penanaman hidroponik ini bisa dibilang praktis karena nggak perlu disiram tiap hari. Tapi harus dilihatin bagaimana perkembangannya setiap hari. Halo, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Muhammad Randy Ramadan Limbong, biasanya dipanggil Randy. Oh, dari kelas? Dari kelas 12. Oke. Nah, di sini kita dari Universitas Warman, Fakultas Hukum, dengan matkul Ilmu Alamiah Dasar ingin bertanya kepada kamu. Pertama, tanaman apa saja yang biasanya dibudidayakan dan kenapa memilih tanaman-tanaman itu? Kalau misal dari Mandua ini biasanya yang ditanam itu yang jenis-jenis persawian gitu, jadi yang berdaun-daun gitu. Nah, karena ya lebih mudah aja untuk dibudidayakan. Nah, yang kedua, bagaimana proses memilih bibit dan menyiapkan media tanamannya? Kalau untuk proses menyiapkan bibit itu biasanya dari penjualnya sih langsung dikirim gitu. Nah, kalau untuk cara penggunaan media tanamnya itu biasanya kita kan ada pakai alat hidroponik ini. Nah, karena dia tuh jenis tanamannya itu nggak ditanam di tanah langsung, jadi kita pakai alat ini untuk menjaganya. Jadi karena dia itu bukan tipe tanaman yang bisa nyerap nutrisi sendiri, jadi harus dirawat. Nah, dirawatnya itu bisa dengan dikasih pupuk, diberikan insektisida supaya nggak ada hama-hamanya, dan juga tentunya harus dikasih air secara mandiri ya, karena mereka nggak hidup di media tanah langsung. Kalau kegunaan dari ember ini? Nah, di sini biasanya itu diisi air dan juga ada pupuk-pupuknya. Nah, karena dia itu kan bukan langsung di tanah. Kalau di tanah kan dia tuh bisa langsung nyerap nutrisi, bisa nyerap air. Nah, karena kalau di sini dia tuh pakai alatnya, jadi dia tuh harus dibantu sama alatnya, yaitu bisa dikasih air sama pupuknya itu. Oke. Sekarang nanya dari sisi siswa, manfaat apa yang paling terasa dari hidroponik ini, baik dari pengetahuan atau segi karakter? Kalau dari pengetahuan sih, mungkin bagi siswa-siswa yang lewat sini itu bisa tahu, oh ternyata tanaman itu bisa dibudidayakan dengan cara begini juga, nggak harus bisa ditanam lewat tanah, tapi juga bisa dibudidayakan dengan alat seperti ini yang tentu berguna juga dan lebih mudah lah dipakai juga. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Dampaknya jelas ada dua, ada baik dan ada yang nggak baik. Kalau dampak baiknya ini kan bisa untuk pembelajaran untuk anak-anak, jelas pasti nih pembelajaran secara langsung
Jadi kalau saya ngajar biologi misalnya tentang pertumbuhan, kan ini bisa jadi contoh. Oh, Jadi jadi banyak materi yang ada di sini. langsung praktek ya Ibu ya? Langsung praktek. Oh, gitu Ibu. Karena saya ajari mereka tuh biasanya sih nggak nanam dari ini kan udah jadi nih, tinggal tanam. Biasanya saya ajari dari biji. Oh. Bagaimana caranya menyemai supaya sampai sebesar ini baru kita bisa tanam. Jadi semua proses mereka lalui gitu. Sama merawat nanti ya mereka juga. Oh, jadi aktif juga siswanya ya Bu ya? Iya. Anak ya itu tadi ketua klub dengan wakil ketua, nanti dia bikin jadwal piket. Jadi hari apa nanti mereka yang mengurusi ini. Kemudian untuk di program Adiwiyata kita ada punya Pokja. Nah, ada Pokja hidroponik. Hidroponik itu ada dutanya satu orang. Jadi penanggung jawab koordinator, nanti dia punya anggota beberapa. Nah, nanti mereka membantu juga. Jadi bergantian. Jadi terurus ya Bu ya daripada Harus, ini. karena hidroponik ini ibaratnya kita kayak ngurusin bayi gitu. Wow. Karena mereka kan nggak tumbuh dari tanah. Kalau di tanah dia kan cari makan sendiri di tanah. Kalau di sini dia kan air, jadi airnya harus kita sediakan makan gitu. Kemudian kita harus jaga dari hama, jadi harus disemprot seminggu sekali. Nah itu anak-anak nanti yang ngerjain, harus dijagain gitu. Tapi tantangannya apa aja sih Bu? Mungkin dari awal Ibu merintis sampai sekarang. Ya awalnya sih mungkin karena belum punya modul ya. Wow. Awalnya belum punya begini. Jadi dulu saya awalnya pakai botol-botol bekas. Botol-botol bekas, terus ember bekas KFC, botol aqua bekas tuh dari koperasi banyak biasanya kan sampah. Iya. Ya karena memang ini nggak mesti harus pakai modul sih sebenarnya, kalau di rumah aja secara skala rumah tangga pakai apa aja yang di rumah bisa. Wow. Dan yang ditanam juga kan harus sawi, macam-macam. Kalau di rumah saya nanamnya bayam, kangkung, dan itu cuman pakai ember-ember bekas, kemudian pakai tempat nasi yang bolong-bolong itu, disebar di situ aja bijinya, udah bisa tumbuh. Cuman kalau untuk kayak perawatannya Bu ada kendala nggak biasanya tantangan-tantangan gitu? Biasanya sih hama ya, kalau mulai musim hujan karena di Manduan ini banyak tanaman, banyak bunga sekelilingan, jadi kan serangga banyak. Nah itu kalau udah mulai musim hujan kayak sekarang, biasanya diserang hama. Itu kalau pada saat musim hujan. Kalau saat musim kemarau kalau terlalu panas dia bisa mati juga. Makanya ini saya taruhnya di bawah pohon. Supaya ini melindungi Dari ya Bu ya? Iya. Hujan. Jadi nggak terlalu panas. Kalau hujan aman karena dia pakai plastik UV. Kalau hidroponik kan nggak boleh kena air hujan memang. Karena nanti pupuknya jadinya encer. Kan pupuk sudah kita atur berapa ppm-nya. Kepekatannya udah kita atur. Sudah ada aturannya. Kalau yang kayak gini-gini masih 200-300 ppm. Kalau udah mau panen gede-gede itu 1000 ppm. Nah itu nggak boleh turun atau naik. Makanya dia harus dikasih atem. Jadi terhitung tanaman yang sensitif ya Bu hidroponik ini Bu? Ya itu tadi saya bilang kayak merawat bayi. Karena kita suapin dia, kasih makan, terus dijaga dari hama. Kalau kayak petani-petani kan tanam di tanah, dia makannya dari tanah. Terus kalau ini ya keuntungan juga kita nggak perlu nyemprot ya, nggak perlu nyiram, karena kan dia udah ada airnya. Itu aja sih. Tapi kalau untuk siklus airnya gimana Ibu? Siklus airnya apakah dia ada bergantian atau gimana itu? Ya ini kan nanti habis kan diserap sama si tumbuhannya habis nih. Kalau masih sekecil ini biasanya semingguan lebih nih nanti habis air di ember ini. Nanti kita isi lagi, baru kita kasih pupuk, dicek lagi ppm-nya. Ya harus terus menerus. Jadi yang dicek anak-anak biasanya embernya. Sama listrik, kalau siapa tahu kan kayak gini nih kan listriknya mati nih. Ada kendala. Nah itu kendala juga tuh kalau listrik mati, karena hidroponik yang model seperti ini listriknya harus jalan 24 jam. Supaya otomatis ya Bu sirkulasinya. Untuk menghemat kita pasang panel surya. Jadi sama sekolah dibikinkan panel surya, hemat energi kan. Iya benar Ibu. Ya, nggak tahu nih mungkin ada kendala apa. Tadi saya udah hubungi petugas CS, nanti dibaikin mati listriknya. Ya ini kekurangannya ini aja sih, kalau listriknya mati dia. Kalau cuma semalam aja bisa, masih bertahan karena ini tergenang kan. Tapi kalau lebih dari itu, wah, bisa mati. Itu aja sih kalau yang sistem kayak gini nih ya. Nah, karena ini kan sistemnya memang yang saya buat ini yang NFT. Nah, supaya listrik nggak mati terus, makanya sama sekolah kan minta dibikinkan panel surya. Jadi pakai sinar matahari. Oh ya, tadi ada Ibu nyinggung soal sistem NFT ya Bu. Berarti ada sistem lain ya Bu daripada hidroponik? Ada banyak. Kalau yang seperti yang di situ, itu kan ada sumbu. Itu namanya sistem WIC. Itu sumbu artinya. Oh, yang itu Bu? Ya, yang di sebelah situ. Itu karena pipanya dia bentuknya bulat, jadi tinggi. Jadi networknya ini
nggak kena ke bawah airnya. Jadi akar tanaman nggak menyentuh ke bawah, kan akarnya masih kecil banget. Kalau ini udah panjang, bisa aja kena. Tapi kalau kita baru yang masih lebih kecil lagi, akar kan nggak kena. Makanya harus dibantu dengan sumbu. Yang paling bagus sumbu itu kain flanel, karena kain flanel itu penyerapan airnya bagus. Sebenarnya sumbu apa aja bisa ya, kain apa aja bisa, sumbu kompor juga bisa. Tapi saya biasanya pakai kain flanel karena murah. Iya, iya. Oh, Yang itu namanya sistem wig, yang ini namanya NFT. Saya lupa kepanjangannya. tapi yang tadi kan sistemnya pakai aneh ya, Bu, ya? Sumbu ya, Bu. Kalau yang Ya. ini dia apa ciri khasnya, Bu, yang bedakan sistem Kalau yang ini ini? tidak perlu pakai sumbu karena bentuknya kan segi empat nih kotak dan dia dangkal. Jadi si netpotnya kita taruh udah hampir kena ke bawah. Oh, itu Jadi ya. motornya langsung kena air. Jadi tidak perlu kita repot-repot kasih sumbu lagi. Oh. Yang penting listrik jalan aja, air mengalir terus. Tapi kalau berkaitan dengan kebutuhan, Bu, lebih praktis mana, Bu? Antara yang ini atau yang itu, Bu? Lebih praktis yang ini. Untuk membersihkan juga ini lebih praktis. Kalau sebenarnya itu harusnya tadi dibersihin dulu ya, karena kadang-kadang habis panen sisa-sisa akar ketinggalan. Itu suka nyangkut di sini. Ini kan pipanya kecil, tersumbat. Oke, Ini oke. sukanya gampang. Ini tinggal angkat aja kalau mau dibersihkan. Nah, Oh, iya, iya, iya. itu kan kotor tuh. Oh, jadi cepat ya bersihkan kalau yang ini ya. Kalau yang itu tadi bersihkannya. Kalau itu bersihkannya nggak bisa diangkat. Jadi biasanya sama anak-anak disogrok-sogrok pakai sikatnya tabung reaksi itu kan agak panjang. Oh iya. Jadi Dorong ya, Bu ya? dorong. Oh, oke, Bu, baik, baik. Karena kalau nggak dibersihkan ya itu tadi sisa-sisa akar itu bisa masuk, ini kan kecil aja nih, ini bisa nyumbat di sini. Itu sih. Bu, baik, baik. Cuman kalau dari segi biaya ini lebih mahal. Karena ini bikin materialnya, Bu ya? Karena ini mahal. Untuk pipa ini lebih mahal dari pipa yang sana. Oh, oke, Bu, baik, baik. Lalu terakhir, Bu, mungkin ada harapan atau mungkin kayak gimana sih visi Bu ke depan soal hidroponik ini, mungkin mau nambah lagi, Bu, atau gimana gitu? Saya sih pengennya kalau sekolahan mau nambah supaya kita bisa jual keluar gitu. Karena ini kan kita nih sebenarnya kemarin tuh konsepnya warung hidup ya. Warung hidup. Ya, warung hidup. Karena kalau misalnya ini banyak, kita bisa jual ke kantin. Oh. Sementara ini kan buru-buru aja yang beli. Kan di kantin ada jual bakso tuh, dia pakai sawi. Oh. Kan ini kan yang ditanam sawi. Oh ya, Bu, ini kan berkaitan, ini kan kayak seolah-olah saya lihat kecil nih anaknya, masih dikit lah. Tapi apakah ketika dipanen ini banyak ya, Bu, hasilnya atau Oh, ini gimana? nanti gede banget. Hidroponik lebih besar daripada kalau kita tanam di tanah. Tumbuhannya nanti lebih besar karena pupuknya kita jaga banget. Oh, gitu. Dia lebih besar. Nanti kalau jadi ini kayak pokoknya gendut-gendut gede-gede mekar-mekar. Oh, jadi melimpah ya, Bu, hasilnya dia. Oh, makanya saya lihat kayak mungkin nggak kurang melimpah lah karena Ya ini masih kecil. Oh, gitu. Nanti kalau udah jadi ini besar-besar banget jadinya. Oke, baik. Oh, terima kasih, Ibu. Kalau Sudah. untuk foto yang dulu-dulu yang udah panen yang seberapa kegiatan itu saya punya. Kalau mau nanti bisa saya kasihkan lewat plastik. Baik, Bu, balik. Oke, oke. Udah lama nih dan semuanya ada dokumentasinya. Oh, oke, Bu. Karena Baik. ini berkaitan dengan adiwiyata. Kan Mandua udah adiwiyata mandiri. Wah. Jadi programnya jalan terus. Oh iya, karena tiap tahun ada evaluasi kan, Bu, dari. Iya. Oh, baik, baik. Baik, terima kasih banyak ya, Ibu, sudah menyempatkan waktu buat kami untuk kami wawancara. Iya. Ibu. Hasil dari wawancara kami antara kami dengan salah satu guru biologi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Jadi hidroponik itu merupakan salah satu metode penanaman di mana dia tanpa menggunakan media tanah, namun menggunakan air dan juga pupuk sebagai media utamanya. Nah, dari media tanam hidroponik ini dapat kita ketahui bahwa kelebihannya adalah dia memiliki kelebihan pada ruang sempit, mengatasi keterbatasan ruang lahan, dan juga dari modul yang kita lihat di sini, media tanam hidroponik ini mengaplikasikan penggunaan teknologi seperti panel surya dan pompa air. Ini menunjukkan bahwa inovasi atau perkembangan IPA diaplikasikan untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan.